Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview. Kali ini admin akan kembali melanjutkan kisah Factor of the Destiny atau Jia Tianji, di mana sebelumnya Chang Sheng ditolak semua akademi kerajaan karena ulah keluarga Su. Apakah dia akan menyerah atau ada jalan lain? Karena saat ini adalah kesempatan terakhir untuk merubah takdirnya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, inilah Factor of the Destiny part ketiga. Setelah Chang Sheng ditolak semua akademi, Chang Sheng belum bisa menyerah. Entah kenapa dalam benaknya ingin menuju ke akademi paling misterius, yaitu akademi tradisional. Walaupun sudah diperingatkan oleh Tang Xiao, Chang Sheng masih ingin melihat-lihat akademi tradisional. Hingga dia memberanikan diri untuk membuka pintu gerbang akademi tradisional. Dan benar saja, setelah Chang Sheng membukanya, terlihat formasi pedang paling rumit, yang menurut rumor sudah banyak orang mencobanya, tapi semuanya gagal. Bukannya Chang Sheng mundur saja, tapi Chang Sheng malah penasaran dengan formasi pedang itu. Di sisi lain, para tetua dan sang ratu merasakan keberadaan seseorang yang berani mendekati formasi pedang. Karena memang formasi pedang itu dibuat oleh para tetua istana dan sang ratu. Saat itulah Chang Sheng tiba-tiba didatangi oleh Yu Weixing. Dia adalah ayah Ronger. Dia berkata akan meloloskan Chang Sheng ke salah satu akademi besar. Bukan itu saja, dia akan mengangkat Chang Sheng sebagai pekerja di istana jika Chang Sheng mau membatalkan pertunangan. Tapi saat itu Chang Sheng dengan tegas menolak. Walau Su Weixing mengancam akan membuat kota Sendu seperti neraka bagi Chang Sheng, Chang Sheng tetap menolak membatalkan pertunangan. Karena obrolan mereka berdua sia-sia, Su Weixing kemudian meninggalkan Chang Sheng. Di saat bersamaan, Tang Xiao tak menyangka akan menemukan Chang Sheng di area akademi tradisional, apalagi berhadapan dengan formasi pedang. Karena sangat berbahaya, saat itu juga Tang Xiao memaksa Chang Sheng untuk kembali. Mendengar nasihat dari sahabatnya yang keras kepala, akhirnya Chang Sheng menuruti kata-kata Tang Xiao untuk kembali. Walaupun saat itu dia masih penasaran. Setelah mereka kembali, bukannya Chang Sheng menyerah, tapi Chang Sheng masih saja menganalisa tentang formasi pedang tersebut dan bagaimana cara membongkarnya. Tang Xiao yang melihatnya mulai detik itu akan mengawasi Chang Sheng, mencegah agar Chang Sheng tak kabur ke akademi tradisional. Mereka berdua terus terjaga sepanjang malam, sampai tak terasa pagi pun datang, di mana saat itu Tang Xiao ketiduran. Kelengahan itulah yang dimanfaatkan Chang Sheng untuk kabur dan mencoba membongkar formasi pedang akademi tradisional. Di samping itu, Tang Xiao langsung ke akademi tradisional setelah melihat Chang Sheng tak ada. Dan benar saja, perkiraan Tang Xiao benar, Chang Sheng berada di akademi tradisional. Tapi kali ini Chang Sheng meyakinkan Tang Xiao bahwa dia sudah menemukan cara untuk membongkar formasi pedang tersebut. Karena Tang Xiao sangat percaya pada Chang Sheng, dengan terpaksa Tang Xiao membiarkan Chang Sheng mencobanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Yaer dan pengawalnya datang. Sepertinya dia tak senang jika ada seseorang yang ingin membuka kembali akademi tradisional. Maklum, akademi tradisional adalah musuh dari keluarga Tianhai atau keluarga sang ratu. Saat itu Yaer ingin membunuh Chang Sheng jika Chang Sheng mundur. Tapi mereka semua yang ada di sana dibuat terkejut oleh Chang Sheng yang dapat mengatasi formasi pedang tersebut. Bahkan Chang Sheng dapat membongkar formasi pedang yang paling sulit, yaitu memecahkan formasi pedang roh. Tak ayal membuat orang-orang kagum. Setelah Chang Sheng berhasil membongkar formasi pedang tersebut, ada harapan akademi tradisional akan kembali dibuka.
Sebelum itu, Chang Sheng harus meminta izin dari salah satu kepala akademi, sekaligus mantan murid dari ketua akademi tradisional yang menghilang. Dia adalah Guru Xin, yang sekarang menjadi tetua di istana. Tak perlu lama-lama, Chang Sheng langsung ingin menemuinya. Tapi sesampainya di sana, Chang Sheng tak diperbolehkan masuk oleh tangan kanan Guru Xin bernama Pendeta Xian. Dia adalah salah satu guru di istana juga. Bukannya Chang Sheng pulang, tapi Chang Sheng masih berdiri menunggu untuk bertemu Guru Xin. Di sisi lain, Guru Xin yang mengetahui Chang Sheng masih menunggunya, akhirnya membawa Chang Sheng masuk. Dengan kesaktian Guru Xin, Chang Sheng seketika masuk hanya dengan selembar daun. Di sana Chang Sheng langsung berterus terang bahwa dia ingin membuka kembali akademi tradisional, karena semua akademi menolaknya. Guru Xin sepertinya adalah orang yang baik. Melihat Chang Sheng yang kesusahan dan sungguh-sungguh, Guru Xin akhirnya mengizinkan Chang Sheng untuk kembali membuka akademi tradisional. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir, pintu akademi tradisional kembali terbuka. Di sisi lain, Rong Er dan Qiu Sanju masih dalam misi mencari kunci Taman Zhao. Saat itu Rong Er juga mendengar kabar bahwa ada seseorang yang berhasil membuka kembali akademi tradisional. Karena penasaran tentang orang yang berhasil membuka kembali akademi tradisional, pastilah orang hebat. Rong Er akhirnya ingin melihatnya. Sesampainya di depan akademi tradisional, Rong Er merasa ada yang aneh. Gelang yang berisi darah Chang Sheng tiba-tiba bersinar. Rong Er merasa dekat dengan orang yang menolongnya dulu. Sementara itu Chang Sheng juga merasakan hal yang sama. Dia merasa sangat dekat dengan wanita yang pernah ia tolong dulu. Tapi entah kenapa mereka berdua kemudian tak jadi bertemu. Rong Er kemudian pergi. Sementara itu Chang Sheng masuk untuk melatih mengikat bintang. Dimana saat itu Chang Sheng gagal karena tubuhnya tak kuat. Di samping itu nadi peraknya juga mulai muncul, sehingga dia menyudahi latihan saat itu. Besoknya Tang Xiao mengunjungi Chang Sheng yang ada di akademi tradisional. Dengan membawa beberapa orang dan alat-alat aneh, Tang Xiao membantu Chang Sheng untuk membersihkan akademi tradisional. Layaknya alat Doraemon, dengan alat-alat Tang Xiao itulah akademi tradisional kembali bersih dan baru seperti dulu kala. Setelah itu Chang Sheng kembali mencoba berlatih kultivasi dengan bantuan obat-obatan dan beberapa buku. Tapi lagi-lagi tubuhnya seolah-olah menolak karena kekuatan dalam dirinya yang sulit dikendalikan. Sampai-sampai darah Chang Sheng keluar dari mulutnya. Di saat itulah Lulu mencium bau harum yang sangat candu. Dan ternyata Lulu berada tepat di samping akademi tradisional. Sehingga dia langsung ke akademi tradisional dengan menggunakan pusaka kumbang teleportasinya. Tapi sesampainya di akademi tradisional, Lulu ternyata sudah diincar oleh orang yang mencurigakan tempo hari. Dia bernama Yeshi, salah satu anggota 7 iblis pembunuh dari klan iblis berjubah hitam. Saat itu Lulu mencoba lari dengan kumbang teleportasinya, tapi itu sia-sia. Karena ternyata Yeshi sebelumnya sudah membuat penghalang di area akademi tradisional. Sehingga mau tak mau, Lulu harus bertarung dengan Yeshi. Dengan mengeluarkan pusaka lain yaitu cambuk curah hujan, Lulu akhirnya bertarung dengan Yeshi. Sementara itu Jenderal Jin yang mengetahui Lulu tiba-tiba pergi langsung berusaha mencarinya. Di sisi lain, Chang Sheng yang sedang berlatih mendengar suara pertarungan di area akademi tradisional, langsung menghampiri sumber suara. Yang ternyata di situ Lulu bertarung dengan Yeshi. Sekilas Lulu kewalahan menghadapi Yeshi karena teknik cambuk curah hujan Lulu belum sempurna. Di samping itu Yeshi menggunakan teknik langkah iblis yang sulit diprediksi. Saat itulah Chang Sheng memberi arahan bagaimana menggunakan cambuk curah hujan dan menghentikan langkah iblis Yeshi. Dan benar saja dengan mendengar arahan dari Chang Sheng, Lulu berhasil membuat Yeshi tersudut. Tapi itu tak membuat Yeshi mundur. Kemudian dia membuat formasi dan penghalang dari darahnya, yang sepertinya dapat membuat klan binatang langsung lemah.
Beruntung waktu itu, dengan kejeniusan Chang Seng membongkar formasi, penghalang itu dapat dipatahkan. Di saat yang bersamaan, Jenderal Jin dan pasukannya kemudian datang dan menemukan Lulu sudah tergeletak lemas, sehingga Yashi saat itu memutuskan untuk mundur. Setelah Lulu sadar, dia sudah berada dalam perawatan Chang Seng. Saat itu Jenderal Jin sangat penasaran bagaimana cara Lulu lolos dari langkah iblis Yashi dan kabut hitam iblis. Karena langkah iblis Yashi mengandung 3000 posisi yang sangat sulit ditebak arahnya. Saat itu Chang Seng menjawab, cara dia menghentikan teknik itu adalah dengan mengingat 3000 langkah tersebut. Seketika Jenderal Jin terkejut, seolah tak percaya karena hampir mustahil untuk mengingat 3000 langkah iblis tersebut. Karena saat itu Lulu sudah baikan, Chang Seng kemudian pamit untuk kembali ke akademi tradisional. Setelah Chang Seng pergi, Jenderal Jin kembali dibuat terkejut oleh Lulu. Tiba-tiba Lulu meminta ke Jenderal Jin untuk membuat Chang Seng menjadi gurunya. Karena Lulu sangat kagum atas kehebatan Chang Seng, apalagi Chang Seng sudah menyempurnakan teknik cambuk curah hujan dan menyelamatkan nyawa Lulu. Sekilas Jenderal Jin menolaknya karena seorang bangsawan putri Raja Klan Binatang tak seharusnya menjadi murid dari orang yang belum tentu asal-usulnya. Yang pantas menjadi guru Lulu adalah Sang Ratu Tianhai. Di samping itu, pihak Kerajaan Klan Binatang sudah meminta Sang Ratu Kerajaan Manusia untuk menjadi guru Lulu. Tapi saat itu Lulu sangat keras kepala. Iya atau tidak, dia harus menjadi murid dari Chang Seng. Melihat Lulu yang keras kepala, akhirnya Jenderal Jin setuju. Benar saja, besoknya Lulu langsung menemui Chang Seng dengan membawa barang-barang yang sangat mahal dan langka. Lulu berterima kasih atas pertolongan Chang Seng tempo hari, dan maksud lain kedatangannya adalah menjadi murid dari Chang Seng. Seketika Chang Seng terkejut. Terkejut dong, karena faktanya tahap kultivasi Lulu jauh di atas Chang Seng. Di samping itu, di kerajaan Zhou masih banyak orang yang pantas menjadi guru Lulu. Di sini sepertinya Chang Seng belum tahu bahwa Lulu adalah putri Raja Klan Binatang Buas. Sekilas Chang Seng menolak dan menyuruh Lulu mencari guru lain. Tapi saat itu Lulu hanya ingin Chang Seng lah yang menjadi gurunya. Lulu sangat kagum bagaimana Chang Seng menyempurnakan teknik cambuk curah hujan dan mematahkan langkah iblis Yashi yang bertahun-tahun para tetua akademi tidak dapat melakukannya. Tapi sepertinya Chang Seng masih enggan menjadi guru Lulu, karena faktanya Chang Seng merasa tak pantas menjadi guru dari murid yang kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Di sisi lain, Lulu masih keras kepala agar diangkat menjadi murid oleh Chang Seng. Karena Chang Seng tak kunjung mengangkat Lulu menjadi muridnya, Lulu akhirnya merencanakan sesuatu, di mana saat itu seisi kota merayu Chang Seng untuk mengangkat Lulu menjadi murid. Di samping itu, Chang Seng sudah ditunggu Lulu di akademi. Saat bersamaan, Yuan Po tiba-tiba datang mengunjungi Chang Seng dengan membawa anggur yang banyak. Sepertinya Yuan Po ingin berterima kasih atas pertolongan Chang Seng di ujian Akademi Jiaxing tempo hari. Saat itulah mereka bertiga bertemu. Dan saat itu juga Yuan Po langsung terpesona dengan kecantikan Lulu pada pandangan pertama. Dan mereka bertiga kemudian minum anggur bersama. Setelah itu sepertinya Chang Seng masih belum juga mau mengangkat Lulu menjadi muridnya. Di sisi lain, Lulu masih saja berusaha menjadi murid Chang Seng. Dengan aksi nekatnya, dia menjebol tembok akademi tradisional untuk lebih leluasa bersama Chang Seng. Tapi pada saat itu Chang Seng sedang mandi. Panik dong. Paniklah. Karena merasa risih dengan aksi Lulu yang semakin ekstrim, Chang Seng kemudian pergi ke tempat Tang Xiao untuk mengungsi sementara. Saat itulah Chang Seng diberitahu Tang Xiao bahwa dalam waktu dekat nanti ada acara perjamuan elit, di mana acara itu merupakan acara sebelum ujian akbar dimulai. Murid-murid akademi dari penjuru daratan akan berkumpul untuk menunjukkan kehebatannya. Di tempat lain, Rong Er diberitahu bahwa Chang Seng, anak laki-laki yang pernah menolongnya waktu itu, sekarang menjadi tunangannya
dan sekarang sudah ada di kerajaan Zhou. Seketika Rong-Er sangat bahagia. Dengan senyumannya yang indah, dia menantikan bersama-sama lagi dengan Chang Sheng.